Besti-besti, kalau misalkan di Hong Kong, jangan tergiur dengan pinjaman yang menawarkan kita bisa bayar, istilahnya hanya bisa dibayar 3 kali. Itu sangat berat banget, dan itu bunganya melebihi, menurut aku bunganya itu besar banget. Coba bayangin, kita pinjam 5.000 tapi kita ngembaliinnya 1.700 3 kali, tapi waktu pemberian itu kita hanya dapat 3.300, karena yang 1.700 udah untuk pembayaran sekali di awal, dan kita masih nyicil 1.700 3 kali lagi. Jadi artinya kita hanya minjam 3.300 dan kita mengembalikan 1.700 3 kali. Itu berapa? 1.000 kali 3 aja udah 3.000. Yang 700 kali 3 udah 2.100. Ya, masa bunganya aja 1.900 dalam 3 bulan. Coba bayangin, 1.800 dalam 3 bulan. Coba bayangin, itu bunga yang sebenarnya. Jangan tergiur yang seperti itu. Bukan saya ngajarin kalian untuk utang ya, enggak, maksudnya untuk edukasi aja. Jika ya yang namanya orang, kita kepepet nggak tahu kan, daripada minjem temen yang akhirnya nanti merusak hubungan. Kadang ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan aku berharap teman-teman tidak ngambil yang bagian itu. Nah, itu poin pertama yang jangan dilakuin ya. Pokoknya jangan dilakuin. Kalau terpaksa pinjam atau harus butuh duit, mending ke yang bisa dicicil 19 kali atau 15 kali, 7 kali. Pokoknya yang durasinya panjang. Itu bunganya tidak terlalu tinggi menurut aku sih ya. Kalau misalkan dan itu masih dalam koridor kayak masih diperbolehkan di instansi sini gitu. Tapi kalau yang itu yang bisa dicicil 3 kali, dicicilnya 3 kali, tapi 1 kali udah dibayar, tapi nanti masih harus nyicil 3 kali, dan seperti yang aku omongin tadi, itu sangatlah berat. Dan waktu itu gue pernah terjebak di situ. Dan ya, yang namanya kita butuh, kadang kita tidak tahu kebutuhan kita itu tiba-tiba gitu loh, ya nggak? Kalian pasti pernah ngerasa, pernah ngalamin gitu, tiba-tiba kebutuhan itu nggak bisa terelak. Dan yang dulu aku tahu, di situ kayaknya ada 2 kontrak yang kita sign gitu. Yang satu, kalau dari yang aku baca ya, maksudnya ini cuma asumsi aku aja, sebenarnya yang satu tuh dikirim ke government, yang satu untuk di keep. Jadi kayak ada 2 pembuktian, dan itu yang kita tidak bisa menuntut. Dalam artian, kalau misalkan kita pun tahu ini buktinya, tapi polisian itu pasti minta. Dan kalau kita tidak bisa membuktikan kalau itu kita tidak punya, dan yang dikasih ke kita dan ke government itu pas sama, ya kita tidak bisa apa-apa. Ya, salah satu-satunya cara adalah kita menghindari skema yang. Jadi semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti ini.